di materi ini nanti bisa diminta nanti di panitia ya. Jadi ini satu tema yang menurut saya sangat penting sekali tentang forgiving what you cannot forget. Kenapa? Karena kita lihat di dalam Alkitab bagaimana firman Tuhan Yesus menegaskan, menekankan berulang-ulang tentang pentingnya pengampunan. Ya. Dan Allah Bapa juga sudah menyatakan kembali ya bagaimana pengampunan itu didemonstrasikan melalui Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita, ya. Nah, tetapi pada kenyataannya, meskipun itu satu tema yang sering diulang dan penting, dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan tahu ya bagaimana mengampuni. Tapi banyak orang yang sudah melakukan pengampunan, sudah mengampuni, sering berbicara kepada saya begini, Pak, saya sudah mengampuni papa saya sudah mengampuni mama saya sudah mengampuni orang-orang yang telah menyakiti saya, tapi kenapa ya? Kok susah move on? Saya masih banyak ganjalan-ganjalan di dalam, ya. Nah, justru ini yang seringkali terjadi di dalam lingkungan Kristen sekalipun. Jadi malam hari ini saya harapkan kita semua lebih mengerti tentang konsep daripada pengampunan itu seperti apa dan bagaimana supaya kita benar-benar bisa pulih ya daripada luka hati kita. Yang pertama, saya mengajak kita semua untuk bisa mengerti mengapa perlu mengampuni, ya. Toh juga orangnya udah nggak ada, toh orangnya juga udah meninggal, toh orangnya juga nggak tahu kemana, ya. Nah, tapi kita perlu mengerti bahwa pengampunan itu sangat penting sekali karena kalau kita tidak lepaskan pengampunan, kita ibaratkan masuk ke dalam satu penjara yang terbelenggu di dalam penjara emosi, ya. Jadi emosi kita yang akan terbelenggu, nggak bisa bebas, nggak bisa lepas, ya, nggak bisa benar-benar kita menikmati hidup ini, ya. Dan juga pengaruhnya kepada fisik. Jadi kalau kita terpenjara secara emosi, fisik kita juga akan mengalami masalah. Ya, orang yang tidak yang hidup dalam kepahitan, kemarahan yang berpuluh tahun, ya, dia tidak bisa lepaskan pengampunan, pasti banyak problem dalam fisiknya. Ya, bahkan ada beberapa yang kalau dicek ke lab gimana, normal, semuanya bagus. Tapi kerasa sakit kepala, migrain, susah tidur, insomnia, ya, sering mah dan sebagainya. Itu yang disebut dengan psikosomatis, ya. Jadi psikosomatis itu penyakit-penyakit fisik yang disebabkan karena masalah-masalah emosional yang tentu saja ini akan mengganggu dari kualitas hidup kita, ya. Jadi yang pertama kita perlu mengerti bahwa penting sekali ya kita mengampuni dengan tuntas. Jadi mengampuni bagaimana supaya kita benar-benar bisa keluar dari penjara emosi ini. Yang kedua, ya, ini yang lebih penting juga. Kalau kita tidak bisa mengampuni secara tuntas, maka hubungan pribadi kita dengan Allah itu akan tersumbat. Banyak orang yang masih bisa ke gereja, masih aktif melayani ya di gereja, tidak ada masalah kelihatan dari luar. Tapi kalau orang-orang anak-anak Tuhan yang tidak bisa mengampuni dengan tuntas ya, hubungan pribadinya pasti akan bermasalah. Ya, khususnya hubungan pribadi dengan Tuhan dan juga dengan orang lain. Ya, orang itu ya waktu bulan lalu kita belajar bagaimana orang yang terluka emosinya itu akan overreaction, akan mudah sekali meledak, akan mudah sekali untuk terpicu oleh sesuatu hal yang kelihatannya mungkin sepele sekalipun. Ya, jadi ini yang kita perlu mengetahui dulu dasarnya bahwa pengampunan itu sangat-sangat perlu sekali. Ya, kita tahu juga bahwa dasar daripada pemulihan relasi Allah dengan manusia itu adalah justru melalui pengampunan, bagaimana Yesus ya disalib untuk bisa menebus dosa-dosa manusia. Ya, ada dua sisi daripada pengampunan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama kita lihat bahwa pengampunan itu ya siapapun akan merasa sulit dan berat untuk bisa kita lepaskan pengampunan itu. Untuk kita bisa mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita, ya itu nggak mudah.
Ya, bukan berarti karena saya udah terima Tuhan, saya udah jadi orang Kristen, sepertinya otomatis saya mudah sekali untuk mengampuninya. Tidak, ya. Pengampunan itu adalah sesuatu yang kita ngerti, kita tahu, tapi sulit dan berat untuk kita bisa lakukan atau kita memberikan pengampunan. Tetapi dari sisi yang lain, kita belajar juga mengalami bagaimana bahagianya, bagaimana lega ketika kita menerima pengampunan. Ya, pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita benar kita itu diampuni, maka kita akan memiliki satu freedom, satu kelepasan, satu kelegaan dan kebahagiaan. Amin. Ya, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara pasti mengalaminya dan masih ingat, ya. Sehingga kita lihat dari dua sisi pengampunan ini. Satu sisi sulit untuk memberikan, tetapi bahagia dan lega ketika kita menerimanya. Jadi, karena kita semua anak-anak Tuhan itu sudah menerima pengampunan, maka sebenarnya mengampuni itu seharusnya, ya, meskipun sulit tapi lebih mudah bagi orang yang pernah diampuni. Artinya, orang-orang yang sudah diampuni itu mudah sekali untuk menjadi orang yang bisa mengampuni. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, untuk nggak bisa mengampuni. Bisa tolong di-mute ya teman-teman sekalian supaya fokus ya. Mungkin tanpa sengaja ini kebuka itunya. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dengan demikian, ya, kita bisa lihat bahwa mengampuni. Nggak ada audionya dong. Ya, bisa tolong ya Bapak Ibu yang mungkin suaranya masuk ke sini bisa di-mute dulu ya, tolong ya. Oke, terima kasih ya. Oke, saya indikan lagi. Jadi sekali lagi bahwa bagaimana supaya kita mudah untuk bisa mengampuni ya. Jadi mengampuni ini memang hanya bisa dilakukan ya bagi orang-orang yang kita lakukan minta pertolongan Roh Kudus. Ya, bersama dengan Yesus kita bisa mengampuni dengan tuntas. Jadi orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang terlukai secara emosi, itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Ya, kenapa? Karena kita pun ya sadar atau tidak sadar seringkali menyakiti orang-orang yang kita kasihi dalam keluarga, suami atau istri itu saling menyakiti. Ya. Jadi kadang-kadang orang disakiti itu bukan dalam faktor kesengajaan, ya. Tetapi bisa saja orang tua menyakiti anaknya, ya. Tanpa disengaja, tanpa diketahui. Tetapi sekali lagi untuk bisa mengampuni itu adalah sesuatu yang ilahi, ya. Jadi disakiti adalah manusiawi, tapi untuk proses mengampuni itu adalah suatu proses yang ilahi, yang membutuhkan sesuatu yang supernatural, ya, kuasa daripada Tuhan sendiri. Ya, jadi saya katakan begini ya, seringkali ya kita mengampuni itu orang-orang yang bersalah kepada kita, atau kita mengampuni itu orang-orang yang telah menyakiti kita. Nah, ini yang penting sekali Bapak Ibu memahami, ya. Saya mengampuni orang yang telah menyakiti saya, atau saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Kebanyakan orang ya mengerti pengampunan itu adalah saya mengampuni orang yang bersalah terhadap saya. Nah, itu salah ya. Karena apa? Karena banyak orang yang disakiti, tapi orang yang menyakiti kita itu dia nggak sadar, dia merasa nggak salah. Contoh aja misalnya orang tua ya, Bapak Ibu sekalian. Orang tua misalnya ya. Misalnya seorang anak minta pisau tajam sama orang tuanya untuk main. Ya. Ya. Nah, tentu saja mungkin orang tuanya tidak akan memberikannya ya, karena itu sesuatu yang berbahaya.
Tapi anak itu terus merengek, saya minta pisau tajam untuk main dengan teman-temannya. Bapak Ibu sebagai orang tua kira-kira akan ngasih nggak? Tidak kan? Nah, tidak akan dikasih ya. Nah, dengan dikasih anak Bapak Ibu mungkin nangis ya, kecewa, sedih dan marah. Dan bisa saja dalam kondisi seperti itu ya, anak Bapak Ibu menjadi tersakiti, terluka ya, tadi marah. Nah, tetapi pertanyaan apakah orang tua salah? Kan tidak salah. Jadi kita ambil kesimpulan, kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Meskipun mungkin dia salah atau nggak salah. Tapi apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, itu telah menyakiti kita. Tolong bisa di-mute dulu ya. Sorry ini. Ini dari host bisa nggak tolong dibantu? Supaya nggak ada suara yang masuk. Ini dari siapa? Ya, Away. Saya coba, Pak. Oke, makasih ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mengampuni orang yang telah menyakiti kita, sekali lagi ya, bukan orang yang bersalah kepada kita. Karena seringkali kita tersakiti oleh orang-orang, oleh orang tua kita, mereka nggak merasa salah. Ya, mereka nggak merasa itu sesuatu yang benar-benar melukai kita. Tapi kita tersakiti itu sesuatu yang bisa terjadi, ya. Jadi kita harus mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita, ya. Dan ini perlu kesadaran dan tekad, ya. Jadi ini yang disebut dengan satu keputusan. Jadi prinsip pertama dalam pengampunan, Anda harus punya satu tekad, decision, bahwa saya mau mengampuni, ya. Yang kedua, mengampuni itu juga, kenapa tadi saya katakan banyak orang Kristen yang sudah mengampuni, tapi masih belum bebas-bebas. Masih belum merasa lepas ya. Masih ngeganjal, masih gimana gitu. Nah ini karena kita sebenarnya harus belajar bahwa mengampuni itu bukan cuma satu kali kejadiannya atau orangnya saja. Tapi mengampuni itu haruslah sesuatu yang kita ampuni, kejadiannya berikut dampak-dampaknya, ya. Karena satu kejadian itu bisa berdampak panjang sekali, ya. Jadi forgiveness adalah satu keputusan dan juga proses juga. Ini dua-duanya harus kita mengerti. Jadi kalau Anda merasakan bahwa saya sudah mengampuni tapi masih belum sembuh-sembuh, belum lepas-lepas, ya, ada yang keliru. Mungkin tekadnya sudah, decision-nya udah, tapi prosesnya belum dilakukan dengan benar. Ya, saya kasih contoh begini ya, Bapak Ibu ya. Misalnya, Anda misalnya senang olahraga. Ya, Anda senang olahraga, lari pagi, misalkan kalau jalan pagi. Nah, tiap hari Anda melakukan, ya. Waktu Anda jalan pagi, ya, tiba-tiba ada orang mabuk naik motor, ya, kemudian nabrak Anda. Anda tidak salah, tapi ditabrak oleh orang mabuk itu. Anda terjatuh, ya. Bagaimana perasaan Anda? Ya, pasti marah kan? Saya lagi enak-enak jalan, kok ditabrak? Saya nggak salah kok ditabrak. Anda jatuh, kemudian tapi Anda lihat tidak apa-apa, ya, ya udah, ya. Anda pulang, besok hari Anda nggak bisa bangun. Karena ternyata bekas jatuh tadi itu sakit sekali. Lalu akhirnya coba ke dokter, di ronsen. Dan ternyata tulangnya patah. Kaget sekali ya. Anda tambah marah lagi sama orang itu tentu saja, bukan? Kemudian dokter bilang ini tulangnya patah dan harus dioperasi. Dan biayanya cukup besar. Nah, Anda tambah marah lagi sama orang pemabuk itu, ya. Gara-gara dia, ya, akhirnya aku harus menderita seperti ini. Dan setelah dioperasi selesai, ya bersyukur Anda bisa punya biayanya, ya. Tapi setelah itu dokter bilang bahwa Anda tidak boleh olahraga selama 1 tahun, harus digips berapa bulan. Bayangkan gimana gitu perasaannya, ya. Anda benar-benar, karena itu Anda jalan kaki atau olahraga itu sesuatu yang Anda hobi, ya, Anda sukai. Dan sekarang 1 tahun Anda tidak boleh olahraga. Anda pasti
tambah marah lagi sama orang itu. Pertanyaannya, apakah mudah nggak Anda untuk bisa mengampuni orang itu? Mudah nggak? Pasti tidak. Betul nggak? Ya, pasti enggak. Sulit sekali Anda. Dan Anda tidak bisa mengampuni orang itu. Tapi setiap hari Anda diliputi kemarahan dan kepahitan. Kesal terus marah sama orang itu. Orangnya juga nggak tahu udah kemana. Nggak kenal siapa. Ya singkat cerita lah ya, karena Anda tidak mau terjebak kepada penjara tadi, emosi tadi, ya. Anda udah diskusi, ada minta pendapat dan sebagainya. Anda berusaha untuk mengampuni orang tersebut. Bisa nggak? Ya, akhirnya bisa. Anda mengampuni orang tersebut, ya, dalam nama Tuhan Yesus, ya. Aku tidak mau terikat, terbeban terus seperti ini. Aku mau ngampuni dia, ya. Siapapun namanya, dimanapun dia sekarang berada, aku ampuni dia dalam nama Tuhan Yesus. Selesai ya? Nah, Anda coba pikirkan ya. Apakah proses pengampunan itu sudah selesai? Ya sepertinya udah ya. Karena Anda sudah mengampuni, keluar dari hati yang terdalam, udah beres. Tapi ternyata dampaknya masih panjang. Setiap kali Anda pagi-pagi lihat teman-teman lagi jalan kaki, lagi olahraga, nyesek lagi, panas lagi, ya. Anda benar-benar marah lagi. Ya. Setiap kali lihat ini, marah lagi. Nah, pada saat itu Anda harus ampuni kembali. Ya. Dan Anda misalnya ke mall, Pak, itu tolong ke mute, Pak. Oke. Ya, Anda misalnya ke mall, ya, jalan atau gimana, lihat ada sepatu olahraga di sale, Anda kepengen beli. Tapi begitu mau beli, ingat, nggak boleh olahraga selama setahun. Marah lagi, ingat lagi, gara-gara si pemabuk itu. Jadi ternyata meskipun Anda sudah mengampuni, ya, nggak mudah seperti itu. Dampak-dampaknya masih ada. Ya, banyak hal yang Anda setiap kali, ya, mungkin berbulan-bulan Anda bisa masih marah. Nah, itulah contohnya ya bahwa kita mengampuni itu nggak bisa cuma satu kali ya. Mengampuni orangnya mengalami kejadiannya. Makanya kita lihat coba dasar daripada firman Tuhan. Ya, di sini di Matius 18 ayat 21 sama 22 dikatakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni jika ia berbuat dosa kepadaku? 7 kali kah? Tuhan bilang tuh bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya panjang sekali. Jadi pengertian ayat ini bukan berarti orang bersalah sama kita ampuni. Terus bersalah lagi ya. Nggak cuma itu. Tapi kesalahan sekali aja dampaknya tuh panjang sekali. Makanya kita perlu lepaskan pengampunan itu terus-menerus sampai benar-benar kita pulih. Ya, jadi orang nggak bisa. Kenapa ya aku udah ngampunin kok dampaknya masih ada. Jadi Anda yang perlu diampuni adalah dampaknya, ya. Jadi ini menarik ya, satu statement di sini dari Stormy Omartian ya yang nulis the power of the power of praying wife ya. Forgiveness, pengampunan itu nggak selalu cuma satu kali. Banyak lapisan-lapisan yang butuh diketahui, dimengerti ya di dalam situasi ini, khususnya dalam pernikahan juga. Dan kadang-kadang kita berpikir kita sudah mengampuni, tapi kita nggak pernah menyadari betapa banyak lapisan-lapisan yang harus kita ampuni, dampak-dampaknya ya. Dan kalau kita tidak melakukannya lapis demi lapis, hati kita akan makin lama makin mengeras. Ini kira-kira hal-hal yang saya katakan dengan proses tadi. Ya, Anda bisa mengampuni sekali kejadiannya, orangnya, tapi dampaknya masih panjang. Jadi perlu ampuni ya, sampai benar-benar Anda tidak merasakan sakit lagi. Itu prosesnya, ya. Saya mau bagikan tentang prinsip daripada pengampunan. Ya.
apa dia ada nama apa? 5 prinsip daripada pengampunan. Yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa pengampunan itu adalah untuk kebaikan saya yang melepaskan pengampunan, ya, bukan untuk kepentingan orang lain yang telah menyakiti kita. Tolong ini saudara Gita ya, Gita Chandra bisa di-mute ya. Tolong ya. Masih ke oke, makasih. Untuk saudara Gita Chandra ya. Jadi di sini dikatakan bahwa forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves to get well and move on. Jadi kalau kita mengampuni, sekali lagi bukan untuk kebaikan orang lain. Banyak orang bilang, enak aja saya ngampuni, orang itu udah jahat sekali sama saya. Orang ini telah benar-benar tuh menghancurkan hidup saya. Mana mungkin aku bisa mengampuni? Nah, sekali lagi ya, kadang-kadang kita harus menyadari bahwa orang yang telah menyakiti kita seringkali tidak menyadari bahwa dia telah menyakiti kita, ya. Makanya kita lepaskan pengampunan, nggak lepaskan pengampunan, sebenarnya buat mereka sama aja. Tetapi buat diri kita sendiri ini berbeda. Ya, jadi sekali prinsip pengampunan yang pertama, tujuan daripada pengampunan adalah untuk kebaikan saya, bukan untuk kebaikan orang lain. Jadi kalau saya mau sembuh, saya mau pulih dan move on itu artinya maju terus dalam hidup saya, ya, saya harus lepaskan pengampunan itu. Kedua, mengampuni ya itu tidak sama dengan melupakan. Seringkali orang merasa bahwa kenapa ya aku udah mengampuni tapi aku masih ingat. Berarti kalau gitu aku belum mengampuni katanya kalau aku masih ingat ya. Tapi kita belajar di sini ya bahwa kalau kita sudah mengampuni sebenarnya kita tidak akan lupa. Ya, apalagi peristiwa-peristiwa yang paling menyakitkan kita waktu kecil ya. Itu tidak akan lupa. Tetapi bedanya apa? Kalau saya sudah mengampuni, ya, meskipun saya ingat, tapi saya tidak akan sakit. Jadi kuncinya itu adalah kalau sudah mengampuni itu, kita tidak akan sakit hati lagi. Tidak akan luka emosi lagi. Ya, sama seperti luka fisik juga. Kalau kita misalnya belum sembuh, ya, itu selalu sakit kalau dipegang. Tapi kalau luka itu sudah sembuh, tidak akan sakit lagi. Tapi bekasnya masih ada. Nah, ini prinsip yang kedua, ya. Kita perlu mengerti bahwa kalau saya mengampuni, saya masih ingat lagi peristiwa itu. Tetapi kalau saya benar-benar mengampuni, saya tidak akan merasa sakit lagi. Jadi kalau ada orang, coba ceritakan ya pengalaman dulu Anda waktu yang bulan lalu kita berita ya tentang kekerasan. Ya dulu suami saya itu melakukan pukulan, ya orang tua saya memukul saya dan sebagainya dan sebagainya. Saya merasa sakit hati, sakit. Nah, kalau Anda belum mengampuni secara tuntas ya, itu waktu Anda ngomong itu emosionalnya akan keluar. Bisa nangis, bisa marah, ya bisa meledak. Tapi kalau Anda sudah dipulihkan, sudah mengampuni dengan tuntas, Anda masih bisa cerita. Ya, dulu tuh aku waktu masih kecil ya, saya sering sekali ini sama papa mama saya dipukulin atau dihukum dan sebagainya. Tapi tidak lagi sampai sakit. Ya, jadi Anda seperti membuka album foto lah gitu ya, ngelihat-lihat gitu. Ya, tahu ya, jadi prinsip yang pertama, pengampunan itu adalah untuk diri kita. Yang kedua adalah mengampuni tidak sama dengan melupakan. It's okay. Anda masih ingat, nggak masalah. Ya. Nah, yang ketiga, ya, bahwa mengampuni itu bukanlah sekedar tindakan. Ya, saya mengampuni, saya udah ngomong, saya udah lepaskan pengampunan. Ya, tapi sikap hati. Jangan saya sudah melepaskan pengampunan, udah ngomong, tetapi dalam hati rasain satu saat bom ini akan meledak. Ya, dari gambar ini udah salaman, tapi tangan yang satu lagi siap-siap saya akan hancurkan kamu ya pada saatnya nanti.
Yang keempat, pengampunan bukanlah perasaan atau pikiran, tapi pilihan untuk taat kepada Allah. Ya, jadi sekali lagi kita tahu bahwa kalau saya mengampuni bukan karena saya lagi mau mengampuni, kalau saya lagi berpikir untuk mengampuni, tapi saya mau mengambil satu tadi keputusan untuk saya taat kepada Allah. Ya. Bukan pilihan, tapi bukan sesuatu yang boleh atau tidak, tapi satu ketaatan, obedience kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, prinsip pengampunan adalah seringkali ya pengampunan itu dianggapnya kelemahan atau kesalahan ya atau kelemahan. Tapi kita harus mengerti bahwa sebenarnya kalau kita mengampuni bukan kelemahan, bukan Anda gagal atau kalah. Tapi kalau Anda bisa mengampuni, Anda justru itu membuktikan bahwa Anda adalah menunjukkan keberanian dan kedewasaan Anda sebagai orang Kristen. Ya. Di sini dikatakan bahwa courage is not the absence of fear, but the acquired ability to move beyond fear. Ya, melampaui segala ketakutan-ketakutan yang ada. Ya, jadi inilah prinsip yang mungkin Anda perlu benar-benar pahami. Ya, yang pertama tadi ya, apakah saya udah mau mengambil keputusan nggak untuk mengampuni? Ya, satu decision. Yang kedua, prosesnya. Anda harus menyadari bahwa prosesnya nggak bisa cuma, bayangkan aja, apalagi kalau misalkan luka emosi yang bertahun-tahun lamanya ya, udah 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Masa cuma satu jam aja selesai semuanya? Ya, nggak bisa. Jadi, it's okay. Kalau Anda masih banyak kemarahan, masih udah mengampunin, tapi setiap kali Anda marah, setiap kali ingat, setiap kali belum pulih, Anda ampuni lagi, ampuni lagi, ampuni lagi. 70 kali 7 tadi. Lama-lama akan hilang. Ya, percaya dengan kekuatan daripada Tuhan, ya, Anda bisa lakukan itu. Oke? Orang yang tidak mau mengampuni, ya, Anda bisa cek ya. Orang yang tidak mau mengampuni itu sama dengan orang yang minum racun dengan harapan orang lain yang mati. Betul nggak? Saya nggak mau pokoknya saya nggak bisa ngampunin, ya, terlalu enak, keenakan, ya, dan sebagainya. Anda perlu menyadari bahwa Anda sedang minum racun, ya, dengan harapan sekali lagi orang lain yang akan mati. Banyak orang ya terus, ya, disimpan terus. Saya kasih ilustrasi ya sedikit ya. Tentang misalnya seseorang. Anda misalnya pagi-pagi ya keluar rumah, kemudian Anda lihat ada satu paket datang ke rumah Anda. Ya. Bagaimana perasaan Anda lihat paket yang datang ke rumah itu? Anda mungkin, wah, ini ada hadiah nih, ya. Ada kado nih, ya. Kemudian tapi Anda lihat nggak ada pengirimnya. Waduh, ini apa ya isinya ya? Kemudian Anda buka. Waktu dibuka, Anda kaget sekali. Karena isinya ternyata bangkai tikus. Maaf ya, saya dramatisir contoh ini supaya Anda mengerti. Anda buka, ternyata itu, wah, bau sekali. Bangkai tikus 10 biji. Anda benar-benar marah sekali ya. Kurang ajar ini ya, orang yang ngirim ini. Lalu Anda berpikir, mungkin si ini nih kayaknya ya. Karena kemarin dia marah sama saya dan sebagainya. Ya. Tapi nggak ada pengirimnya, nggak ada buktinya. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Menerima paket yang tidak direncanakan, yang tidak diduga, ya, dan itu membuat Anda marah sekali. Ya pasti Anda harusnya Anda buang bingkisan itu, benar nggak? Buangnya kemana? Ya buang yang jauh. Suruh pegawai udah buang sana. Itu yang benar ya, benar nggak? Tetapi Anda tidak lakukan itu. Tahu apa yang Anda lakukan? Anda marah-marah, terus Anda bawa itu si bangkai tikus itu ke dalam rumah. Setelah Anda bawa bangkai tikus itu ke dalam rumah, Anda bawa ke dalam kamar tidur Anda. Kemudian Anda masukkan ke dalam lemari baju Anda kunci. Terus marahin ya.
dan itu baunya tuh terus setiap hari itu menyengat. Dan setiap hari Anda ngamuk-ngamuk, ya, nyumpahin tentang bangkai tikus itu. Kira-kira menurut Anda bodoh nggak orang seperti itu? Ya, nah itu yang seringkali kita lakukan. Ya, begitu ada sesuatu yang menyakiti kita, ya, sampah atau bangkai, bau atau apa, kita bukannya buang, lepasin, tapi kita taruh itu ke dalam rumah hati kita, taruh di dalam pintu lemari hati kita. Kita kunci. Dan tiap kali Anda terus marah-marah seperti itu. Ya, nah janganlah seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu tidak ada gunanya disimpan. Karena balik lagi, itu merugikan kita sendiri. Jangan minum racun dengan harapan orang lain yang mati. Ya, jadi saya katakan, saya mau bagikan di sini sebagai penutup ya, 5 hambatan yang biasanya menghambat kenapa saya nggak bisa mengampuni. Ya, yang pertama, ya, saya belum siap. Saya belum siap karena ini terlalu menyakitkan buat saya. Saya nggak bisa mengampuni. Ya, ada nggak orang-orang seperti ini? Pak, maaf ya, saya nggak bisa, saya belum siap untuk mengampuni dia. Saya belum siap untuk mengampuni suami saya yang berselingkuh. Saya belum siap mengampuni pasangan saya yang memukul saya berdarah-darah. Terlalu menyakitkan. Ya. Pertanyaannya, kapan Anda bisa siap? Karena semakin disimpan itu semakin tambah sakit sebenarnya. Kalau bicara paku yang menusuk kepada hati gini tuh makin lama tuh makin dalam nusuknya. Bukannya makin ringan. Nggak mungkin tiba-tiba merotolin gitu loh. Nggak, bayangannya. Ya. Malah tambah robek, tambah berdarah-darah. Tambah keras hati Anda. Jadi itu hambatannya yang pertama. Jangan bilang belum siap. Karena belum siap itu sulit sekali untuk siap. Ya. Ya balik lagi belum siap tuh karena mungkin memikirkan keenakan orang lain lagi. Kembali lagi ke situ. Yang kedua, ya. Saya tidak akan mengampuni, ya. Saya akan tunggu dia sadar dan minta maaf duluan, baru saya ngampunin. Ya, saya tidak bisa mengampuni istri saya kecuali dia minta maaf duluan. Saya tidak mau mengampuni anak saya, orang tua saya, ya. Nah, masalahnya sekali lagi tadi kita udah tegaskan di depan ya, bahwa orang yang telah menyakiti kita belum tentu ngerasa dia bersalah. Mungkin aja itu karena persepsi kita yang salah, ya. Orangnya misalkan orang tua, ya. Orang tua sebenarnya tidak salah, tapi kita menerjemahkan, kita mengasumsikan bahwa orang tua saya yang jahat, orang tua saya yang pelit, makanya saya sakit hati. Maka saya tidak mau memaafkan kalau dia tidak minta maaf duluan, ya. Sekali lagi ini juga sia-sia. Nggak usah nunggu. Ya, nggak usah nunggu orang lain yang menyakiti kita minta maaf, karena nggak perlu juga gitu loh ya. Dia sadar atau tidak sadar kita nggak tahu. Yang ketiga ya, seringkali ya orang itu sulit untuk mengampuni karena saya merasa takut disakiti lagi, takut terulang lagi. Nah ini banyak terjadi. Aduh, saya kalau nanti ngampunin dia, terus nanti kalau dia gitu lagi sama saya gimana? Kan tambah sakit katanya. Ya, again and again. Nah, ini juga sama ya. Jadi balik lagi ya, kita harus tahu bahwa pada saat kita mengampuni ya, kita harus bikin satu boundary, satu batasan supaya kita tidak disakiti lagi. Gimana caranya? Ya kita konseling. Kita tanya, apa yang menyebabkan dulu tuh saya merasa tersakiti? Mungkin sayanya yang harus berubah, ya. Mungkin juga sayanya harus menjauh. Saya harus membuat jarak, ya. Jadi orang Kristen kan seringkali punya konsep yang salah, ya. Misalnya Anda di gereja ada yang pinjam duit, ya. Atau apa, ya, kemudian tidak mau dikembalikan. Anda butuh sekali,
dan Anda merasa tersakiti, ya. Nah, Anda merasa kalau saya mengampuni, ya, seolah-olah saya harus baik lagi sama orang itu, dekat lagi, dan kalau dia nanti pinjam duit lagi, ya saya nggak mau tersakiti lagi. Itu salah, ya. Jadi sekali lagi kita kalau sudah mengampuni, kita tidak harus terulang kembali. Kita harus belajar dari pengalaman itu bahwa saya harus bikin satu boundary, ya. Yang keempat, biasanya orang yang tidak bisa mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita itu adalah karena orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Ya, jadi kalau ada yang menyakiti apa, ya ini memang gara-gara saya sih. Dulu aku harusnya nggak gini. Dulu aku menyesal kenapa begini. Harusnya begini, harusnya begitu dulu tuh. Harusnya aku nggak usah gini, seharusnya. Jadi bukannya ya waktu terluka itu dia nggak melihat diri orang lain yang menyakitinya, tapi dia merasa dirinya yang salah. Semua gara-gara aku, semua gara-gara aku. Dan aku tidak bisa mengampuni diriku sendiri. Aku telah melakukan sesuatu yang salah. Ya. Nah, orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, ya, dia juga biasanya tidak bisa mengampuni orang lain. Ya, dan memang kalau kita lihat firman Tuhan juga menegaskan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul nggak? Ya, artinya firman Tuhan mengatakan pada saat saya bisa mengasihi, mengampuni orang lain, saya juga harus bisa mengasihi dan mengampuni diri sendiri. Nah, kalau nggak bisa mengampuni diri sendiri, nggak bisa mengasihi diri sendiri, kita nggak bisa mengampuni dan mengasihi orang lain. Ya, dan yang terakhir, hambatan terakhir orang tidak bisa mengampuni. Saya mau balas dendam dulu, baru saya bisa mengampuni dia. Saya baru puas, ya, kalau apa yang dia lakukan saya balas dulu. Kira-kira menurut Anda bisa nggak? Ya, apalagi kalau dengar cerita film silat, ya, itu kan prinsipnya kan begitu, ya, balas dendam. Tapi dalam kenyataan hidup, ya, balas dendam itu sebenarnya akan membuat kita lebih merasa bersalah. Yang kedua sekarang, kalau saya merasa disakiti oleh orang lain, kemudian saya balas dendam, ternyata orang itu memang nggak salah sama kita. Ya kitanya aja yang salah ngerti, kan bisa aja. Jadi double bisa kita merasa rasa bersalahnya makin tinggi. Jadi nggak perlu lakukan balas dendam itu, karena balas dendam pada dasarnya menambah rasa bersalah kita, menambah beban emosi kita. Ya. Sebagai penutup, ya, saya mau sampaikan kita nggak bisa mengubah masa lalu. Ya, masa lalu kita yang buruk, ya, karena pasangan melakukan kekerasan, karena orang tua mengabaikan kita, orang tua telah melukai kita. Tapi kita bisa membuat satu adjustment, perubahan, ya, pada saat seperti ini untuk kita bisa memiliki masa depan yang berbahagia. Kalau Anda tidak bisa, ya, memulihkan luka emosi Anda dengan mengampuni, itu pasti akan turun ke bawah juga. Jadi tolong perhatikan buat orang yang berkeluarga, ya, Anda sakit hati sama orang tua, ya, itu akan berpengaruh kepada anak Anda juga. Relasi Anda tidak mungkin, ya, baik seperti apa yang Anda harapkan. Ini proses yang turun-temurun seperti itu. Ya, itu aja mungkin secara prinsipnya. Jadi sekali lagi pengampunan ini, ya, sesuatu yang sangat penting yang Anda perlu lakukan. Yang kedua, pengampunan itu adalah satu decision dan proses. Ya, Anda harus ampuni lapis demi lapis dampak daripada apa yang sudah terjadi di masa lalu itu. Yang ketiga tadi prinsip-prinsipnya, ya, 5 prinsip itu Anda harus ingat untuk kebaikan kita. Ya, Anda masih ingat it's okay, yang penting Anda tidak sakit lagi, ya. Kemudian Anda harus juga ingat bahwa pengampunan, ya, sekali lagi itu untuk supaya Anda bisa move on untuk masa depan, bukan masa lalu. Ya.
Oke, kira-kira itu saja mungkin yang saya mau bagikan ya, supaya kita bisa banyak waktu untuk tanya jawab ya, dan jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya ya. Ini satu tema yang menurut saya penting sekali. Ya, ini kita bisa terapkan kepada orang tua kita meskipun udah meninggal, kita terapkan bisa kepada pasangan kita, suami dan istri, kita bisa terapkan kepada anak-anak, kepada siapapun ya, teman kerja, teman sepelayanan di gereja pun banyak yang mungkin yang bisa terjadi seperti ini. Bagaimana kita bisa mengampuni dengan benar? Oke?